Halo kawan-kawan, di sini aku akan mencoba mengimplementasikan Franken PHP dengan Laravel, tentunya dengan mode worker ya. Nah, ini langsung aja kita coba. Ini kita buka Frankennya dulu ya. Nah, di sini nanti kita akan coba menggunakan Franken PHP ini. Nanti di sini ada get started. Nah, nanti aku mau coba yang mode worker dengan menggunakan KD file config ya. Perlu kamu ketahui juga, ini KD file ini bawaannya dari sini ya, dari KD server ya, KD server. Nah, di sini. Nah, ketika kita menginstal Franken PHP di komputer kita, itu sudah terinstall juga nih KD servernya. Nanti nih kita bisa lihat di sini ya, documentationnya nanti. Nah, ini kita coba pakai Docker ya, karena aku mau nyobanya di Docker. Karena kenapa aku pakai Docker, karena aku nggak mau ngotori komputerku yang ini ya. Jadi kita buka terminal dulu, kita buat kontainer dulu. Nah, kita mau buat pakai Debian. Nah, kita bisa menggunakan image-nya dari MariaDB aja ya. Kenapa MariaDB? Karena itu ada port 3306 yang langsung jalan. Karena kontainer kan ini, kalau biar bisa kita gunain kan harus ada servisnya yang berjalan. Nah, MariaDB itu service bawaannya kan 3306 langsung jalan deh ya. Nah, makanya kita pakai image dari MariaDB. Jadi kita buat dulu kontainer baru namanya docker container create, name namanya kita buat aja belajar Franken PHP ya, gitu ya. Kemudian ini kita mau publish nanti di port 80 dan kita juga publish nanti untuk SSL-nya ya 443. Kemudian di sini kita karena MariaDB itu mensyaratkan untuk menggunakan password bawaan MariaDB ya. Nanti ya env-nya itu kita harus buat env MariaDB root password. Nah, di sini kita buat aja passwordnya key123 gitu ya. Baru nama image-nya yaitu MariaDB. Nah, ini kontainernya sudah dibuat tapi belum jalan ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita bisa langsung jalankan aja container start MariaDB. Nah, salah ya, maaf, salah, itu kontainer yang lain. Harusnya kita yang start container start belajar Franken PHP tadi ya. Nah, ini kalau kita container ls, nah ini udah jalan. Kalau kita kecil bentar ya, tadi MariaDB nya ini harusnya kita hapus ya, karena ini bukan ini kontainer yang kita butuhkan. Docker container stop MariaDB. Nah, ini gini aja ya, docker container ls. Nah, ini udah jalan. Nama kontainernya adalah belajar Franken PHP. Sekarang kita akan masuk ke kontainer belajar Franken PHP nya dengan cara docker container exec it belajar Franken PHP bin bash. Nah, ini sebenarnya ini adalah komputer Debian ya. Nah, di sini nanti kita mau install Franken PHP-nya. Nah, kalau kita lihat ini kita apt get update dulu biar dia nanti gampang install sesuatu gitu ya. Nah, sekarang kita coba install yang dibutuhkan ya. Biasanya itu ini butuh nih git salah, apt get install git. Nah, ini penting nih nanti untuk install ini perlu ini ya. Setelah itu kita install apt get install zip ya kan, zip ini perlu juga nih. Terus apt get install unzip udah nggak ya? Nah, nggak ada apt get install vim. Nanti untuk konfigurasi kita pakai vim aja, karena aku pakai nano nggak bisa gitu ya, aku cuma bisanya pakai vim. Nah, ini nanti udah diinstal. Nah, kemudian kita install Franken PHP nya dulu ya, Franken PHP. Nah, di sini masuk ke website Franken PHP, di sini masuk ke get started. Di sini ada menu. Nah, ini cara installnya ya. Kita kopas ini, paste di sini.
curlnya nggak ada, berarti kita harus install dulu curlnya. apt get install curl. Nah, yes, oke. Oke, kita coba ulang lagi langkah tadi. Kita kopas, kita menginstal Franken PHP nya dulu. Ini lagi download ya, udah siap. Baru kita pilih ini, kopas yang ini. Udah, ini kalau dijalankan Franken php.v. Nah, ini udah ada Franken PHP nya versi 1, terus ini PHP nya dikasih versi 8, terus kayak di server dikasih versi 2. Nah, setelah itu kita mau coba install Laravelnya, tapi kan Laravel tuh butuh Composer, makanya kita harus install Composer dulu ya. Composer, ini kita cari di sini. Nah, ini kita pilih download. Kemudian, aduh agak lemot laptop saya, komputernya maksudnya. Ini kita kopas, baru tempel di sini. PHP command not found. Kenapa? Karena kita belum install PHP nya ya, berarti kita apt get install php. Nah, ini ya saja. Oke, ini lagi install PHP 8, dikasih 83 ya, nggak apa-apa. Nah, kita PHP version v. Nah, karena Laravel itu kan butuh dependensi itu ya kan, kita buat ya, maksudnya dependensi PHP yang dibutuhkan gitu ya. Kita kecil bentar, masuk ke deployment. Nah, ini kan dia ada versi 82, baru C-type curl. Nah, itu udah aku siapin. Kita harus install ini ya. Ini kita cari PHP. Nah, ini require extension Laravel. Nah, ini kita coba install aja yang di bawah. Nah, tadi PHP nya udah, ini npm ya, kita install juga. Coba ya, apt get install. Nah, ini npm nya ya kan, satu-satu ini kita coba, karena nginstal apa namanya, extension PHP nya ya, yang dibutuhkan sama Laravel nanti. Kan kita mau coba pakai Laravel nih, Franken PHP nya. Ini lagi install, ada yang error, mampus sih. Terus kita coba apa tadi ya? Nah, ini CLI nya kita install untuk komen. apt get install PHP CLI nya, kemudian PHP common nya ya kan, PHP apt get install common. Nah, baru PHP MySQL. Yes, kita install. Udah, kemudian PHP zip. Yes. Ya lagi download. Nah, kemudian PHP GD, ini penting nih, extension PHP untuk dibutuhkan Laravelnya ya kan. apt get install. Nah, GD. Yes. Oke, terus PHP MB string. Nah, yes, pilih yes. Kemudian PHP curl, kopas. Nah, ini dependensi yang dibutuhkan sama Laravel ya, kalau kita mau pakai Laravel. Tapi ini XML. Yes. Berapa lagi nih? Ada 5 lagi. apt get install bc match. Yes. Terus OpenSSL. Untuk mesti install, kita nggak sabaran. apt get install OpenSSL. Yes. Kemudian PHP JSON. Tunggu sebar. apt get install PHP JSON. Terus ada PHP tokenizer. apt get install. Dah. Nah, ini
library yang dibutuhkan sama Laravelnya udah kita install, tapi satu lagi komposernya tadi ya, yang belum kita install lah. Ini kita install komposernya. Nah sekarang udah bisa nih download komposernya ya, kita tunggu aja. Terus setelah itu ini masuk ke sini untuk install komposernya. Nanti kalau kita klik perintah komposer nih langsung ada dia kan. Nah terus kita tadi install apa ya, Laravel dulu ya, laravel.com. Kan di sini kita bisa nginstal Laravel itu buat project Laravel menggunakan komposer kan. Nah di sini ada home, kita pilih home. Dari komposernya di sini ada browse package. Nah kemudian sini cari Laravel ya. Nah ke sini pilih Laravel, baru nah ini cara nginstal, cara buat project Laravel pakai komposer. Ini kopas. Nah ini kita taruh aja di depan sini ya. Kita coba di sini. Nah pertama kita buat namanya kita buat folder namanya Franken PHP 1 gitu ya. Di sini kita buat ya. Nah kita buat di sini aja. Nah ya sebentar lagi udah 90% ya. Oke, ini kita masuk ke CD. Tadi kan ada foldernya udah kita install nih, namanya Franken PHP. CD Franken PHP 1 di sini. Nah ini project Laravelnya ya, ini kan belum jalan nih. Nah cara jalaninya ini ya kan, cara jalaninya kita buka ke Franken PHP, baru configuration. Nah di sini terus scroll ke bawah. Nah tunggu kita pakai yang ini dulu. Kita pakai yang Laravel integration. Nah baru di sini pilih yang Laravel Octane. Nah ini Laravel Octane ini gunanya untuk mode workernya si Laravel, biar kita nggak capek-capek buat file workernya gitu ya. Nah ini install aja di sini Composer Laravel Octane. Nah ini kan tadi ke project Laravel kita ya kan. Nah ini kita tekan sini. Nah ini kita lagi nginstal Laravel Octane-nya untuk mode workernya si Laravel, nanti ini dibutuhkan nanti di Franken PHP. Nah setelah itu, nah ini kita salin ini. Tapi kita lihat dulu di sini nanti ada folder public kan. Nah di sini kan masih filenya itu htaccess, favicon, index.php, robot.txt. Nah ini kalau kita kembali lagi, ini kita install ini, kita jadikan PHP Artisan Octane install server Franken PHP. Ini kita tekan di sini. Nah ini udah install. Nanti kita arahkan ke public lagi. Nah ini ada satu file namanya franken.php worker. Nah ini nanti kita butuhkan untuk Franken PHP ya. Oke, sekarang worker untuk Laravelnya udah kita install. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita langsung aja masuk ke configuration. Terus di sini kita scroll ke bawah. Nah ini bisa kita kopas. Ini bisa kita kopas. Ya kan? Kita kopas gini aja. Kemudian kita masuk, itu kan KD filenya itu dia bilang letakkan KD filenya itu ada di etc KD file. Nah ini kita kopas dulu ini ya, kita buat foldernya dulu sama filenya. Nah cd etc. Nah kita mkdir dulu buat folder mkdir kd cd kd. Kemudian di sini kita buat file namanya kd file. Vim, maaf, npm nggak ada ya, yang ada vim kd file. Nah ini kita pasti di sini tadi ya. Nah enable Franken PHP-nya, kemudian ini localhost ini kita ganti dengan domain yang udah kita siapin ya. Misalnya Franken kan php1.kitskimolana.com. Nah ini PHP servernya. Kita lihat lagi di sini jadi file config. Ini worker. Nah ini worker tadi yang kita butuhkan ya, worker file. Kita letakkan di sini nih. Nah baru ini kita tunggu.
Beltram, pwd dulu ya, cd kita ke depan dulu, kita letak tadi di mana project kita, itu ada Franken, cd Franken PHP 1 pwd, cd public SLA. Nah ini kan kita mau ngambil yang Franken PHP yang ini ya, ini kita pwd dulu untuk ngambil path-nya. Kemudian ini kita kopas, nah kita letak ke sini, pastikan. Nah di sini kita butuh file ini, Franken PHP worker-nya nih, Franken PHP worker.php nya. Nah terus kita pilih jumlah workernya nih, aku buat aja ya 20 ya, buat aja 20. Nah kemudian PHP server ini biar aja, terus mana lagi tadi, ini kita coba aja ya, 211 TLS nya, ini TLS nya dilihat dari mana biar nanti bisa masuk ke, oh ini salah, ini kita harus pakai juga ini, nah ini rootnya ya, berarti root bintang, terus ini path publicnya, berarti dia masuk ke root Franken PHP 1 public. Nah di sini public project kita ya. Kemudian untuk setting TLS nya itu dia ada di sini, ada di documentation dari KD servernya. Kemudian di sini ada masuk ke directive. Kemudian di sini scroll ke bawah, ini order, tunggu mana ya, tadi aku jumpa di sini. Nah ini TLS, kemudian scroll lagi ke bawah, nanti ada contohnya ini, tadi aku baru baca TLS. Nah ini terus lagi issuer, nah ini certificate managers. Nah HTTP, nah ini ada sampelnya. Nah ini kita kopas dulu ya biar tahu. Nah nanti kita letakkan di sini, ini opsinya TLS. Nah ini nanti ada chart-nya, file chart sama key-nya ini private key-nya si domain ini ya, Franken ini PHP ini ya. Ini kita simpan dulu. Nah ini kita harus buat satu folder lagi, namanya mkdir TLS, terus masuk ke TLS, cd TLS, baru buat folder lagi namanya Franken PHP 1 cd Franken. Nah ini folder ini nanti untuk nyimpen ini kita ya, file CRT sama PEM kita ya untuk domain HTTPS nya, nanti kita simpan di sini. Nah kebetulan aku udah punya nih file CRT sama file PEM-nya untuk domain Franken php1.kikimono.com. Nanti aku letak di sini. Ini kan di Docker ya. Kita exit dulu dong. Nah tadi aku ada file cd download, nah aku buat di download, terus cd buat https. Nah ini aku udah punya nih file CRT sama key-nya untuk domain Franken php1.kikimono.com. Nah ini aku pindahkan nanti ke Docker container yang kita buat tadi ya. Nah nama Docker container tadi kan ini Docker container ls. Nah nama ini kan, nah ini kita kopas ke sini nanti ya, file yang ini ya. Berarti docker cp Franken CRT nya, baru nama kontainernya belajar Franken PHP titik 2, kita letak di mana tadi ya, nah, ini etc. Nah kita letak di sini. Dah ini kan, dah kalau enter. Nah itu tadi CRT nya udah kan, baru kita key-nya yang belum, kita tekan atas saja, baru ini key-nya kita ganti key.
Nah, ini udah semua. Sekarang kita masuk ke containernya lagi. Docker container exec it belajar Franken PHP bin bash. Aduh salah, maaf, bash. Nah, ini udah masuk lagi. Sekarang kita masuk ke etc kd. Nah, kita sekarang ini kita cek dulu ya, TLS nya udah ada belum. Nanti belum ada. cd Franken. Nah, udah cd Franken. Nah, udah ada ya, ada filenya. Kita balik lagi ke depan. Nah, kita kan mau nyetingan ini ya, nvim, enggak nvim ya, aku pakai vim tadi ya, vim kd file. Nah, ini crt nya nanti kita buat ya di ini term bel term. Nah, cd tls cd Franken php1. Nah, ls la. Nah, itu dia pwd. Ini kita salin dulu path nya, berarti letakkan di sini. Ini crt nya, ini kita ganti, ini kita paste, berarti Franken php1.kikimolana.com.crt. ini untuk crt nya. Kemudian ini kita samakan juga ya, cuman ujungnya ganti pem. Ini berarti kita kopas, nah baru kita ganti di sini. Ini jadi pem. Ingat ya, sebelah kiri itu crt nya, sebelah kanan pem nya. Nah, ini udah siap. Sekarang kita coba jalankan cd ke depan dulu. Salah, cd ya, ls dulu, cd. Nah, ini tadi project Laravel kita kan. Nah, cara jalaninya itu tadi gini ya. Tadi aku kemana lihatnya ya, aku lupa sih. Nah, jadi perintahnya itu adalah Franken php run, baru config-nya itu baru pilih file kd file kd nya di mana, baru nah kd. Nah, ini kita enter. Worker ada error, adaptive worker. Ntar kita coba dulu vim etc kd file. Ada line 4 ada error, set number line 4 ada error. Di mana dia? Worker Franken php. Ini udah, tapi kok ada error sih? Bentar. Configuration. Ini worker yang mau di worker. Ini worker. Ini path-nya udah bener. Oh, Franken php. Ini harusnya formatnya gini. Salah tadi, maaf ya. Nah, ini tutupnya. Nah, ini taruh di sini. Nah, ini. Dah, kita jalankan lagi. Franken php run config etc kd file. Aduh, error lagi. TLS loading no config loading http. Certificate open etc kd tls pro. Pemnya nggak jumpa. Jadi tls Franken php1. Oh, maksudnya bukan pem ya, ini key ya harusnya ya. Key, ulang. Jadi kita buka lagi cd vim kd file, bukan pem filenya tapi key ya, .key. Ini key. Nah, kita coba simpan, kita jalankan ulang. Kita masuk ke depan lagi. cd ls cd Franken. Kemudian kita jalankan perintah yang tadi ya. Nah, ini. Ini udah jalan. Ini kita coba di domain
pranken1.kikimono.com ya. Kita buka di sini private aja. Nah, ini kita pranken php1.rizkymolana.com. Nah, udah berhasil. Tapi ini error, tapi nggak apa-apa, ini berarti ini kan karena nggak ada database-nya ya. SQL nggak ada, tapi kan di sini udah berhasil. Ini HTTPS-nya juga udah secure. Nah, inilah cara implementasi pranken PHP di Laravel menggunakan mode worker-nya. Nggak apa-apa, ini error, jadi ditambahin. Oke, terima kasih, gitu aja.